Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Dimanapun kalian berada, semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat selalu. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mencoba membuat sebuah video tutorial tentang penggunaan Google Form untuk pembuatan soal secara online. Terutama video ini saya akan buat beberapa seri berkaitan dengan fitur yang ada di dalam Google Form itu sangat banyak dan akan menjadi panjang jika kita bahas dalam satu video tutorial. Nah, diperuntukkan terutama bagi teman-teman yang baru mau menggunakan Google Form, saya akan mencoba menjelaskan ini dari tahap awal sampai pada akhirnya soal tersebut bisa dikerjakan oleh siswa dan kita bisa mendapatkan hasil berupa nilai dari hasil pekerjaan siswa tersebut. Baik, langsung saja kita bahas untuk penggunaan Google Form. Langkah yang pertama, teman-teman silahkan masuk dulu ke akun Google-nya masing-masing. Nah, setelah masuk, klik titik 9 yang ada di sini, kemudian kita pilih Drive. Maka akan muncul tampilan Drive kita. Setelah muncul tampilan Drive kita, langkah selanjutnya adalah kita akan membuat form yang baru. Nah, caranya adalah klik New di sini. Kemudian kita pilih More bagian bawah dan kita pilih Google Form. Maka akan muncul sebuah tampilan form yang baru yang berupa form kosong. Nah, langkah yang pertama yang kita lakukan adalah membuat judul form ini terlebih dahulu. Saya biasanya membuat judul di sini, misalkan ulangan PPKN kelas 6. Nah, maka otomatis judul ini pun akan berubah. Yang selanjutnya di sini ada deskripsi, silahkan disesuaikan teman-teman mau isi apa. Saya biasanya menuliskan tanggal di bagian ini, misalkan tanggal hari Jumat tanggal 15. Nah, selanjutnya sebelum ke soal, biasanya kita membuat terlebih dahulu data-data yang harus diisi oleh siswa. Seperti nama, kemudian nomor, kelas, tempat tanggal lahir, nomor NISN, dan lain sebagainya. Akan banyak sekali data disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, biasanya saya memasukkan data di sini hanya cukup nama dan kelas saja jika itu hanya untuk keperluan latihan. Misal kita tulis nama di sini. Nama siswa. Nah, untuk nama siswa di sini jika soal ini digunakan untuk umum, artinya umum di sini adalah kita tidak tahu nanti siswa siapa yang mengerjakan, maka kita pilih jenis pertanyaan di sini short answer saja. Dengan short answer nanti siswa atau peserta akan menuliskan namanya sendiri di sini. Tetapi kalau ini digunakan untuk kelas kita sendiri dan kita sudah memiliki daftar nama siswa, maka kita bisa pilih jenis pertanyaannya multiple choice, checkbox, drop down. Nah, biasanya saya menggunakan drop down. Nah, kita tidak perlu menulis satu persatu. Kita buka saja file yang berisi nama siswa. Kemudian kita kopikan ke Google Form kita. Kopikan di sini, maka otomatis semua nama siswa akan masuk. Nah, karena ini sifatnya pengumpulan data, maka untuk bagian ini kita buat menjadi wajib diisi oleh siswa. Kita pilih yang ini. Kemudian data yang berikutnya, misalkan kelas, kita tambahkan lagi kolom pertanyaan dengan cara klik tanda tambah ini. Maka akan muncul kolom pertanyaan yang baru, misalkan kita untuk mengumpulkan data kelas siswa. Misalkan kelasnya paralel, kelas 6A, kelas
6B, kelas 6C, dan seterusnya disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, untuk jenis pertanyaannya bisa dipilih multiple choice, ataupun juga checkbox, ataupun drop down. Silahkan pilih salah satu. Misalkan kita pilih checkbox, maka nanti siswa akan menceklis kelasnya masing-masing. Kita buat ini menjadi wajib diisi juga. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke soal. Untuk untuk pengumpulan data silahkan disesuaikan caranya seperti tadi. Untuk soal, karena ini dibuat menjadi sebuah untuk sekalian penilaian, kita buat di sini pengaturannya, kita ubah. Pada menu yang ini, pada lambang roda atau gear ini, kita klik dan kita pilih quiz. Dan make this a quiz. Setelah itu, di sini ada keterangan siswa yang mengerjakan itu dapat melihat jawaban yang salah, kemudian jawaban yang betul, kemudian poin yang dia peroleh. Nah, kalau kita menghendaki ini tidak dilihat oleh siswa, kita centang saja, hilangkan tanda centangnya. Tapi kalau kita mengizinkan, kita centang saja semuanya. Kalau itu selesai, kita save. Nah, di sini ada tulisan keterangan total poin. Nah, jadi tergantung dari kita nanti akan membuat berapa soal dan poin yang akan diberikan berapa akan muncul di sini. Tapi supaya lebih memudahkan, poinnya adalah 10 atau 100 sehingga ketika siswa selesai mengerjakan, poin yang diperoleh siswa itu sudah berupa nilai. Seumpama kita buat soalnya 5, sehingga nanti setiap soal memiliki poin 2. Caranya tambahkan lagi kolom pertanyaan. Nah, kita siapkan sebelumnya soal yang dibutuhkan. Nah, caranya kita tinggal masuk ke file soal yang sudah kita buat, kemudian kita kopikan soalnya. Kita kopikan soalnya di sini, dan kita masukkan juga pilihan jawabannya. Jadi tidak bisa sekaligus. Soal sendiri, pilihan jawaban sendiri. Nah, seperti ini. Ketika soal dan pilihan jawaban sudah masuk, langkah selanjutnya adalah kita akan memasukkan kunci jawaban dan poin. Caranya klik answer key di sini, kemudian poinnya kita tentukan tadi 2 dan pilih jawaban yang tepatnya. Misalkan ini. Kemudian untuk soal selanjutnya kita tambah lagi. Kemudian kita kopikan soalnya. Dan begitu juga dengan pilihan jawabannya. Kemudian masukkan lagi poin dan kunci jawabannya. Poinnya 2, misalkan kunci jawabannya juga A. Nah, begitu seterusnya sampai semua soal yang kita akan teskan ke siswa masuk semua ke dalam Google Form. Nah, di sini saya sudah membuat soal atau Google Form yang sudah berisi 5 buah soal. Nah, selanjutnya ketika kita sudah selesai memasukkan soal beserta dengan kunci jawaban dan poinnya, nah nanti di sini akan ada muncul keterangan poin total yang kita buat. Nah, karena soalnya 5 tadi dan setiap soal poinnya adalah 2, maka total poinnya adalah 10. Langkah selanjutnya, jika memang kita sudah cukup dengan soal yang kita buat, kita akan membagikan soal ini supaya bisa dikerjakan oleh siswa. Caranya adalah klik send di sini, kemudian kita pilih gambar rantai seperti ini atau untuk membuat link, maka akan muncul link.
dari Google Form yang kita buat. Ini link panjang, kita bisa memendekkan link ini dengan shorten URL seperti ini. Nah, ini akan muncul link pendeknya. Link inilah yang kemudian kita bagikan kepada siswa untuk dikerjakan. Nah, sekarang pertanyaannya, seperti apa sih tampilan Google Form yang kita buat ketika link ini dibagikan kepada siswa? Seperti apa tampilan di siswa? Kita akan coba melihat. Selain itu, kita juga akan melihat nanti hasil dari pekerjaan siswa. Nah, kita coba di sini. Nah, seperti inilah tampilan yang nanti dikerjakan oleh siswa. Nah, kita juga sebetulnya bisa melihat tampilan form yang kita buat, yaitu dengan mengklik tombol preview di sini. Dengan mengklik tombol preview, nanti akan tampil seperti ini. Tetapi ini hanya preview saja. Kita akan mencoba mengerjakan dan hasilnya seperti apa pada link yang tadi. Nama siswa kita pilih salah satu saja. Kemudian kelas kita pilih juga, misalkan kelas bebas saja, ini sebagai contoh. Kemudian jawaban. Nah, ketika sudah selesai, siswa akan mengirimkan hasil pekerjaannya ini dengan cara klik submit atau kirim. Nah, siswa juga bisa melihat skornya sesuai dengan apa pengaturan yang kita buat pada Google Form tadi dengan cara view score. Itulah skor yang diperoleh. Inilah skor yang diperoleh oleh siswa. Nah, kemudian selain skor yang diperoleh oleh siswa, tadi juga kita mengizinkan siswa untuk melihat jawaban-jawaban yang tepat, jawaban yang berhasil dijawab benar oleh siswa, dan jawaban yang salah dijawab oleh siswa beserta kunci jawabannya. Ini jawaban yang betul dijawab oleh siswa. Ini yang jawaban yang salah. Contoh seperti ini jawaban yang salah. Nah, kemudian ketika siswa menjawab salah, akan muncul kunci jawaban yang betulnya, seperti ini. Nah, itu ketika siswa sudah menyelesaikan dan data pekerjaan siswa sudah terkirim atau terekam, yaitu di sini, di bagian respon. Siswa yang mengerjakan akan terekam semua di sini, dan untuk melihat supaya lebih jelasnya, kita bisa membuka spreadsheet dengan cara mengklik bagian yang berwarna hijau di sini, klik create, dan kita buka. Nah, tampilannya berupa spreadsheet seperti ini, dan ini real time. Ketika ada siswa yang selesai mengerjakan, otomatis akan masuk ke respon ini. Nah, dan di sini kita lihat nilainya, kita bisa gunakan untuk kebutuhan kita. Baik, teman-teman, itu video tutorial tentang penggunaan Google Form tahap yang pertama. Semoga video ini bermanfaat, dan selanjutnya kita akan membahas penggunaan Google Form untuk kebutuhan yang lebih lanjut. Terima kasih.